Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang kami cintai, pertanian yang ramah lingkungan merupakan hal yang perlu kita pikirkan dan harus kita lakukan. Oleh karena itu, pertanian organik dan atau penggunaan pupuk hayati merupakan hal yang sangat penting dalam kita mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pupuk hayati memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan dan saat ini semakin diminati oleh petani. Karena selain ramah lingkungan, juga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Pupuk hayati merupakan formula pupuk berisi mikrobia, baik itu tunggal maupun beberapa mikrobia, dalam suatu bahan pembawa dengan fungsi untuk menyediakan unsur hara dan meningkatkan produktivitas tanaman. Dan tentunya tidak bersifat sebagai patogen atau menyebabkan penyakit tanaman. Ini. Kemudian perlu kita pikirkan, keuntungan dari pupuk hayati itu apa? Yang pertama adalah memberikan manfaat untuk meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah itu sendiri atau dari udara secara berkesinambungan. Karena apa? Karena mikrobia ini, mikroorganisme ini yang terkandung di dalam pupuk ini bisa memproduksi sendiri dalam tanah. Ini penting. Yang kedua adalah tidak memberikan dampak negatif pada tanaman dan tentunya pada lingkungan pula. Kemudian yang ketiga, yaitu harganya relatif murah. Karena kebutuhannya relatif sedikit sekali. Relatif sedikit sekali. Oleh karena itu tentunya ini baik itu secara lingkungan, ramah lingkungan, demikian juga dalam aplikasinya maupun dalam arti yaitu secara ekonomis yaitu sangat menguntungkan. Sahabat petani, pemanfaatan pupuk hayati itu dilakukan karena apa? Karena berdasarkan respon yang positif dari peningkatan dan efektivitas daripada peningkatan hasil dan efisiensi daripada pemupukan itu sendiri, sehingga dapat menghemat daripada biaya maupun pupuk dan penggunaan tenaga kerjanya. Ini adalah sangat murah, relatif murah. Ini. Sahabat petani yang kami cintai, dan cara pemberian pupuk hayati ini atau biofertilizer ini, yaitu secara mudah dapat diberikan langsung ke dalam tanah, disertakan dalam yaitu pupuk organik, dan atau disalutkan pada benih yang akan ditanam. Sahabat petani yang kami cintai, ada beberapa mikrobia yang sangat potensial digunakan sebagai pupuk hayati. Baik itu dari golongan penambat nitrogen simbiotik dengan rhizobium yang memanfaatkan nitrogen dari udara, maupun bakteri penambat non-simbiotik seperti Azotobacter ini, yang dia juga bisa dimanfaatkan
maupun yaitu mikrobia yang lain seperti yaitu mikrobia pelarut fosfat, Bacillus sp, Pseudomonas dan lain sebagainya. Ini adalah sangat potensi sekali yaitu kita kembangkan untuk pupuk hayati. Bahkan Badan Litbang sendiri pernah memiliki yaitu pupuk hayati seperti Rhizoplus ini dia di samping dia itu mengandung bakteri Rhizobium yang mampu menambat nitrogen dari udara dan dia diperkaya dengan bakteri pelarut fosfat yang dikenal dengan yaitu Rhizoplus ini bisa yaitu membantu penyerapan daripada fosfor, penyediaan unsur hara fosfor ini sendiri. Ini. Sahabat petani yang kami cintai, yang biasa yaitu kita gunakan yaitu legin. Ini sudah. Ini adalah inokulum Rhizobium yang mengandung bakteri Rhizobium untuk inokulan atau menulari tanaman legum, tanaman kacang-kacangan. Ya. Sehingga dikatakan legin, karena ini singkatan daripada legum inokulan atau legum inokulum. Di mana bakteri pada Rhizobium ini ya, ini dapat bersimbiosis dengan tanaman legum, membentuk bintil akar, dan kemudian mampu menambat nitrogen dari udara. Sehingga mampu mencukupi kebutuhan nitrogen tanaman sekurang-kurangnya yaitu sekitar 75%. Cukup tinggi kan? Ini Bapak Ibu sekalian. Hubungan yang saling menguntungkan ini terjadi antara Rhizobium ini dengan tanaman. Maka disebut sebagai simbiosis mutualisme. Ini suatu yaitu simbiosis mutualisme di mana yaitu dari Rhizobium sendiri akan memberikan asam amino untuk tanaman dan bakteri ini sendiri akan mendapatkan karbohidrat dari hasil proses fotosintesis daripada tanaman itu sendiri. Saling menguntungkan tentunya. Sahabat petani yang kami cintai, pada tanaman kedelai ini bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium atau sering disebut Rhizobium japonicum. Ya. Ini pada lahan-lahan yang belum pernah ditanami kedelai pun, ya, maka bila diinokulasi ditambahkan dengan yaitu inokulan Rhizobium ini, yaitu merupakan tindakan yang sangat tepat. Sehingga mampu meningkatkan hasil. Ini. Sahabat petani, semula yang banyak dikembangkan adalah legin untuk tanaman kedelai. Namun sekarang sudah tersedia 6 macam legin, umpamanya legin kacang tanah, legin untuk cover crop atau legum penutup tanah, dan lain sebagainya. Terus berkembang ini penggunaan daripada legin ini. Sahabat petani, seperti yang saya kemukakan di depan, yaitu ada beberapa cara daripada penggunaan atau inokulan daripada tanah kita berikan yaitu bakteri ini. Itu. Di mana inoculation ini bertujuan untuk membuat simbiosis antara akar tanaman dengan bakteri ini sehingga akan tercipta yaitu suatu bintil akar. Yang pertama adalah inokulan tanah. Yaitu inokulan yang berupa tanah yang berasal dari lahan yang pernah kita tanami dengan tanaman polong-polongan dan di situ yaitu tumbuh yaitu bintil-bintil akar, kemudian kita yaitu sebarkan pada tanah yang belum pernah dikenal. Ini bisa dengan tanah saja. Kemudian yang kedua yaitu inokulan bintil akar.
inokulan yang berupa bintil akar yang diambil dari tanaman kedelai. Kemudian kita rendam, ya, kedelai atau biji kita rendam bersama dengan yaitu larutan bintil akar yang telah kita gerus. Ini juga bisa. Sederhana bukan? Kemudian ada cara lain juga yaitu inokulan bintil akar juga dapat diperoleh secara alami, yaitu dengan cara menanam kedelai berturut-turut terus-menerus, ya. Maka di situ sudah ada yaitu mikrobianya, sehingga tidak perlu kita tambahkan lagi. Terus berkembang untuk tanaman yang sudah ditanami ini. Tanami dengan kedelai yang sudah ada bintil akarnya. Kemudian yang keempat adalah bisa kita gunakan yaitu dengan inokulan biakan murni, yaitu inokulan buatan pabrik yang biasa berbentuk gel atau cairan atau padat. Inokulum ini, gel ini atau cairan ini biasanya diaplikasikan melalui benih. Inokulum padat ini kemudian dicampur kemudian dengan rhizobium, ya, inokulan dicampur dengan rhizobium sehingga sudah merata pada benih, baik itu kedelai atau kacang-kacangan, kemudian kita tanam, baru kita tanam. Mudah bukan untuk penerapannya, dan manfaatnya cukup besar. Sahabat petani yang kami cintai, yang harus kita perhatikan yaitu dalam penyimpanan dan penerapannya. Karena ini merupakan yaitu mikrobia. Mikrobia ini mempunyai suhu optimum yaitu 18 sampai 26 derajat Celcius. Suhu minimalnya ada 3 derajat Celcius dan maksimumnya 45 derajat Celcius. Maka penggunaan daripada inokulan ini, kedelai yang sudah kita tertempeli oleh inokulan ini, kita tanam yaitu sebaiknya pada pagi hari atau pada sore hari. Sahabat petani, marilah yaitu kita mulai memikirkan pertanian kita ke depan. Pengembangan pupuk hayati adalah sangat penting sekali. Saya rasa demikian. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.